Mejuah-juah man kam krina kekelengan kami Mamre GBKP Runggun Jakarta Pusat. Jumpa kita ibas PA secara online ibas mingguenda. Janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas kelengatendu, ras lias atendu, sinemani kegeluhan kami. Malam hati kami, ibas masa-masa pandemi COVID-19 NDP, tergejap man kami, penemani ras pengkawalindu. Bujur Tuhan, ibas kekelengan ras kini ulindu kubas tengah-tengah geluh kami. Ibas paksa enda ate kami ngorati katandu ibas kami RPA kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten kami singajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam singurapi sinampati rasi ngajari kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, amin. Kata dibata si jadi nas peanta ibas mingguenda ibuat ibas padan sedekah kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai 19. Kami membacakan nas PA kita kepada kita dan mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini dengan tema Doni Simahuli, ya, bumi yang baik. Tujun gelah mamre si pertama meteh maka dibata sinepa doni enda alu mahuli. Si peduakan menjaga doni enda gelah tetap mahuli. Mamre yang kami kasihi, tema global warming entah pemanasan global merupakan satu topik yang hari-hari ini sering didiskusikan, sering dibahas, ya. Baik di tingkat nasional, di tingkat regional, maupun di tingkat internasional. Mengapa? Karena hari-hari ini kita melihat bahwa dampak perusakan lingkungan, dampak perusakan bumi tempat tinggal kita semakin hari semakin parah. Oleh karenanya diskusi-diskusi itu hendak mencari jalan keluar bagaimana menjaga supaya kerusakan bumi, kerusakan lingkungan kita dapat diminimalisasi, entah banci ikurangi. Tapi faktanya sampai hari ini kita melihat bahwa perusakan itu bukan semakin minimal, tapi justru kita lihat semakin banyak kerusakan-kerusakan. Polusi udara semakin hari semakin kita lihat kurang baik.
Dan hari-hari ini ada kejadian yang hebat, khususnya di Jakarta, bahwa selama ini Jakarta sulit melihat suasana terang, ya, karena selalu dipenuhi oleh kabut, ya. Kerina idah bagi karabun. Tapi selama masa pandemi COVID ini, kalau hari-hari ini kita perhatikan, hampir langit Jakarta itu terang, ya. Kayak gelarna bercahaya. Jadi justru kehadiran COVID-19 mampu secara signifikan menurunkan polusi udara. Jadi endam gundari, ndaipe waktu kami berkat kebaruan lama nari ke Jakarta Pusat, kami melihat bahwa langit Jakarta begitu cerah, ya. Jadi hebat kehadiran COVID-19 bisa membuat udara semakin bersih, polusi semakin berkurang karena aktivitas kita sedang semua dilaksanakan dari rumah. Melalui nas PA kita, minggu ini kita diingatkan kembali tentang penciptaan langit, bumi, dan segala isinya yang diciptakan Allah begitu baik, yang diciptakan Allah begitu sempurna. Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dalam nas kita ditegaskan bahwa Tuhanlah Allah dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang membentuk, menjadikan, dan menegakkannya. Inilah iman kita. Kita percaya bahwa langit, bumi tempat tinggal kita diciptakan oleh Tuhan Allah. Seperti pengakuan iman kita. Setiap kita kebaktian, kita mengakukannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi kita percaya bahwa langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Allah dengan kuasanya. Jadi langit dan bumi yang kita tempati ini bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi melalui proses panjang seperti banyak dikemukakan oleh para ahli, peneliti-peneliti yang mengatakan bahwa bumi tempat tinggal kita ini lahir dari proses yang panjang. Tapi hari ini melalui firman Tuhan ditegaskan kepada kita bahwa langit dan bumi yang kita tempati ini diciptakan oleh Tuhan. Dia sendiri yang menjadikannya, Dia sendiri yang membentuknya, Dia sendiri yang menegakkannya. Dan ini diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu bagi manusia yang sampai hari ini mencoba mencari tahu proses terjadinya langit, bumi, dan segala isinya. Tadi kalau kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi mamre-mamre sini kelengi kami, jelma siseh genduari mencoba mencari tahu uga jadina langit ras doni ingan tadi ngenda, maka nina ndai bas Yesaya 45 ayat siwah, cilaka kalak si latuk mangdangi si bentuk ia. Tapi bagi kita sudah final, iman kita jelas bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah dalam kemahakuasaannya. Terus yang kedua, tadi dikatakan di dalam renungan kita, Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Jadi bumi diciptakan Tuhan untuk layak didiami, untuk layak ditinggali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, cerita tentang penciptaan di sana jelas bagi kita bagaimana Allah dengan kuasa firman-Nya menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 disampaikan kepada kita bahwa pada mulanya langit dan bumi belum berbentuk, gelap. Oleh karenanya Tuhan mengawalinya dengan menjadikan terang. Setelah terang, Tuhan menjadikan cakrawala, langit untuk memisahkan air yang di bawah
dan air yang di atas. Kemudian pada hari yang ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan segala tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang berbiji. Kemudian hari yang keempat Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Malam untuk menerangi diberi bulan, dan siang matahari untuk menerangi supaya memisahkan gelap daripada terang. Demikian juga matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memberi masa-masa di dalam hidup manusia. Kemudian hari kelima Allah menciptakan segala jenis ikan, binatang, melata, dan juga burung di udara. Dan mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan hari keenam barulah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan di sana dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan. Dan kepada manusia itu diberikan tugas, kuasailah dan taklukkanlah segala yang diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya kuasai dan taklukkan bukan hanya eksploitasi, melainkan manusia juga harus menjaga dan memelihara kelestarian daripada ciptaan Tuhan itu. Mengapa manusia harus menjaga, memelihara supaya ciptaan itu tetap baik? Karena hidup manusia ditopang oleh ciptaan yang lain. Jadi manusia laban cinggeluh adilah itopang ciptaan yang lain. Manusia tidak mampu hidup tanpa dukungan ciptaan yang lain. Maka laban cilang peduli kita nangdangi lingkungan kita, peduli kita nangdangi alam di mana kita tinggal. Sebab tanpa dukungan ciptaan lain, tanpa dukungan langit bumi, manusia tidak dapat hidup dengan baik. Karena itu tugas kita menjaga dan memeliharanya. Tapi memang kita lihat bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu sering melakukan tindakan-tindakan perusakan, tindakan-tindakan yang membuat keseimbangan alam bumi tempat kita tinggal menjadi terganggu. Inilah yang sering kita lihat pada hari-hari ini. Mamre yang kami kasihi, si idah andai arah naspe andai, Tuhan mengatakan, dan aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Pada konteks naspea kita, arti daripada panggilan Tuhan supaya keturunan Yakub yaitu orang Israel mencari dia, kata lain carilah Tuhan ialah pertobatan. Tuhan memanggil mereka supaya bertobat dari penyembahan berhala, bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa, supaya mereka dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan jelas tadi dikatakan Tuhan, kalau engkau mencari aku, maka engkau tidak akan sia-sia. Artinya orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang melakukan kasih, kebenaran dan kebaikan, mereka akan dipelihara dan disejahterakan oleh Tuhan. Mamre sini kelengi kami, teman tandai doni simohuli. Seperti kesaksian Alkitab jelas bahwa langit bumi yang diciptakan oleh Allah menjadi tempat yang sangat baik kita tinggali, sangat baik kita melakukan segala aktivitas kita. Sebab Alkitab juga menyaksikan dalam Kejadian 1 ayat 31, ketika Allah selesai menciptakan seluruh yang ada di langit dan bumi, maka Allah mengatakan dia melihat ciptaannya itu sungguh baik. Oleh karenanya bumi ini diciptakan bukan kosong, tapi bumi ini diciptakan menjadi tempat yang baik untuk kita tinggali. Maka jem kita ngelakukan kerina dahinta, aktivitas ta, relasi ta, rasi deban na kerina, janah si idah antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain saling terkait bagi mata rantai. Kalau satu terputus, terganggu yang lain. Karena itu manusia ditempatkan oleh Allah di bumi ini menjaga supaya mata rantai itu tidak terputus, sehingga satu ciptaan mendukung ciptaan yang lain, satu ciptaan saling melengkapi ciptaan yang lain. Karena itu peran manusia sangat diharapkan menjaga hal itu semua. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini bukan lagi berita asing
Kalau kita mendengar banyak sekarang bencana-bencana yang terjadi di atas bumi tempat tinggal kita. Mulai dari longsor, gempa bumi, ya, kebanjiran, kemudian dari dalam tanah timbul gas beracun. Ya, kalau kita ingat Lapindo sampai berbulan-bulan bahkan bertahun gas itu keluar dari dalam tanah dan membahayakan kesehatan manusia, membahayakan keselamatan jiwa kita. Bahkan kita lihat juga hari-hari ini bagaimana suhu yang terus meningkat, suhu yang terus menaik. Di beberapa negara seperti Bangladesh misalnya, Pakistan, India, begitu gelombang panas itu datang, kita mendengar berita dan kita melihat banyak menimbulkan kematian, banyak menimbulkan kehilangan jiwa oleh karena ketidakseimbangan alam pada saat ini. Demikian juga kalau hari ini kita sudah hampir 2 bulan dalam masa PSBB, ya. Mengapa? Karena ada wabah COVID-19. Jangan-jangan wabah COVID-19 ini juga terjadi oleh karena terganggunya keseimbangan bumi, keseimbangan alam yang kita tempati, ya. Jadi COVID muncul, penyakit muncul, virus muncul karena terganggu keseimbangan alam ini. Oleh karenanya ini penting menjadi perhatian kita. Jangan-jangan ini warning bagi kita, peringatan bagi kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan menjaga supaya bumi tempat tinggal kita tetap baik adanya, tetap baik untuk didiami dan ditinggali. Nah, sebagai contoh misalnya kalau di bawah tanah ini begitu banyak makhluk-makhluk kecil, cacing, mikroba dan sebagainya. Karena kita sering memakai pestisida atau hal-hal yang beracun lainnya, maka kita melihat bahwa dari dalam tanah itu muncul ya ulat atau apa segalanya, dan itu sering mengganggu kesehatan dan keselamatan jiwa kita. Jadi ini semua sebenarnya adalah peringatan bagi kita untuk memperhatikan supaya lebih menjaga lagi, lebih memelihara lagi supaya bumi tempat tinggal kita tetap terjaga dan terpelihara. Oleh karenanya lewat PA kita setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan bagaimana menjaga supaya doni simuhuli enda tetap terjaga. Arah bimbingan tapi iturikan lit telu si banci silakokan. Si pertama lebih mengurangi pemakaian berbahan plastik, ya. Sebab si kerina bahwa plastik sulit terurai. Kalau plastik itu di dalam tanah menurut penelitian bisa puluhan bahkan ratusan tahun baru terurai dan itu mengganggu kesuburan tanah. Bahkan katanya laut Indonesia juga dipenuhi dengan sampah-sampah plastik dan itu mengganggu ikan yang hidup di sana, mengganggu komunitas makhluk hidup yang ada di bawah laut. Jadi enda lebih perlu silakokan pengurangan penggunaan plastik. Mungkin kita perbapan, wah kita kan jarang si pakai plastik, pernanden ngenda. Nah tentu lu bagai ugah kita mamreras pernanden kerjasama gelah pernanden bagai kita mencoba meminimalisasi, mengurangi pemakaian plastik. Jadi adinina kin gundari berbelanja kita ke pasar si babalah ingan belanjanta ula gelarna siarapkan plastik bas pasar nari. Jadi LBC pertama si idah si banci silakokan. Nah, kemudian yang kedua, berhentilah menebangi pohon-pohon karena pohon adalah paru-paru dunia. Pohon sebenarnya kalau ditebangi mengganggu 3 hal. Yang pertama mengganggu kesegaran udara. Yang kedua tanah menjadi tandus. Yang ketiga sumber air menjadi hilang. Jadi mengurangi penebangan pohon-pohon. Jadi mungkin minta kita labo kapken si tebang pohon sebab kita pe kota dengan labo ludah hinta ndayakan papan. Nah mungkin benar tidak secara langsung kita menebang pohon, tapi ketika kita menggunakan secara berlebihan barang-barang yang sumbernya dari serbuk kayu, itu pun termasuk kita memberi sumbangan penebangan pohon-pohon. Jadi misalnya bagi tisu, kertas, nah mungkin ini bisa kita kurangi pemakaiannya atau istilah sekarang less paper, ya. Jadi alu bagai lit pengurangan. Jadi tisu pe pakailah seperluna
Sebab adi si pakai melala tisu, si pakai melala kertas, itu artinya sama dengan ikut menyumbang bagi penebangan pohon-pohon. Jadi mungkin mari si minimalisasi pemakaian yang bersumber dari serbuk kayu. Kemudian yang ketiga, hematlah energi. Artinya pemakaian listrik, minyak bumi, air. Kita berhemat bukan karena kita tidak mampu membayarnya, tapi karena kita tahu dengan hemat kita ikut menjaga kelestarian alam bumi tempat tinggal kita. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai Mamre dalam menjaga kelestarian Doni Simuhuli inganta tadingenda. Si terakhir perlu sehken kami, maka mungkin minta apalah artinya tindakan-tindakan kita dengan hal-hal yang kecil itu. Tapi ingat bahwa tindakan-tindakan kecil pasti berdampak besar. Jadi kita harus optimis, ulah pesimis. Walaupun simulai bas dirinta hal-hal sikitik EP, mereka dampak positif yang besar bagi Doni inganta tadingenda. Jadi mari Mamre ibas masa-masa Covid enda, walaupun kita di rumah atau kita tidak beraktivitas keluar, tapi perlu kita perhatikan supaya tindakan-tindakan kita menjaga kelestarian Doni inganta tadingenda. Endam si baca sahkan kami dibatasi mereka pasu-pasuna man banta kerina, Tuhan si masu-masu Mamre, Tuhan si masu-masu jabuntaras anak-anak ta kerinana. Amin. Si tutup peanta ras kita retoto. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujurman bandu, ibas katandu si enggom persingeti kami, ija Doni ngoi jadi kendu mahuli, gelah banci sikap man ingan kami tading. Ingan kami berusaha, ingan kami ngeluh ras keluarga kami, ingan kami berinteraksi, ras ngelakukan dahin-dahin kami sideban nabas kegeluhan kami. Ajari kami guna njagai gelah Doni simuhuli singgui jadi kendu, banci kami ikut njagai kelestarinna. Gelah lubage Doni enda tetap sikap man ingan tading. Doni enda la memunculkan bencana-bencana adi ipekena-kena kami. Maka mari Tuhan pasu-pasundu kerina Mamre, gelah mulai bas diri kami, jabu-jabu kami nari, imulai kami tindakan-tindakan kecil sederhana, ibas pengurangan pemakaian plastik, bagepe hemat energi, te kami tindakan-tindakan sienda kerina, mereka pengaruh si positif, guna kini ulin Doni ingan kami tadi ngenda. Pasu-pasu kam pendahin kami, ibas masa-masa Covid enda, kam Tuhan sincukupkan keperluan kami. Pasu-pasu kam jaburas anak-anak kami, gelah kerina kami lit sehat-sehat ras mejuah-juah. Adilit senina turang kami, ibas pak senda bas kurang sehat, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasudu tambar perawatan ras istirahatna, kam Tuhan si pepalem ia ibas sakit pinakit nanari. Cenari pasu-pasundu pe bangsa negara kami, pasu-pasundu pemerintah kami, ibas ngaturkan perdalinan bangsenda, gelah banci bangsa kami tetap sikap perdalana dengan sejahtera penduduk sitading ibas tengah-tengah bangsa negara kami. Bujur Tuhan, penggiat-penggiat, penjaga lingkungan, pencinta lingkungan, enda pe pasu-pasundu, gelah kai sila kena, enda reguna, ibas menjaga kelestarian Doni ingan kami tadi ngenda. Endam Tuhan pertoton pemindon kami, alamindu kami basalah dosa kami, sebab reh kami retoto, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, amin. Endam kata dibatasi baca seken kami, dibatasi mereka pasu-pasu naman banta kerina, amin.